Ini adalah sebuah kisah nyata dari dunia kita. Saat Anda membentangkan peta dunia, dapatkah Anda segera menyebutkan negara mana yang paling mencintai Indonesia dengan sepenuh hati? Bahkan Filipina, yang dikenal sangat dekat dengan Nusantara, tingkat kesukaannya hanya mencapai 95%. Namun, ada sebuah negara anggota G7 yang mencatatkan rekor luar biasa melampaui angka tersebut. Sebuah statistik yang akan mengejutkan siapapun. Ketika Anda mendengar nama negara itu, Anda akan merasa takjub dan hati Anda akan ikut bergetar. Ini bukan sekadar pengumuman sebuah peringkat. Ini adalah kisah tentang kelahiran kembali seorang jurnalis Inggris yang pernah berucap, "Aku sangat membenci Indonesia." Namun setelah berkeliling dunia, air matanya meluluhkan kebekuan di hatinya. Mengapa seluruh dunia begitu mencintai Indonesia? Dan bagaimana reaksi negara-negara besar di sekitarnya yang sangat tidak terduga? Setelah Anda mengetahui jawabannya, mulai hari ini, cara pandang Anda terhadap Indonesia akan berubah drastis. Apakah Anda sudah siap? Inilah kisah luar biasa dari luar negeri tentang negara nomor 1 yang paling mencintai Indonesia, sebuah hasil yang membawa guncangan sekaligus keharuan. Sebuah data statistik yang mengejutkan telah dirilis. Di manakah negara yang paling mencintai Indonesia di dunia? Filipina ternyata menunjukkan tingkat kesukaan yang luar biasa tinggi, mencapai 95%. Lalu, di antara negara-negara anggota G7 yang merupakan kumpulan negara terkaya di dunia, di manakah posisi pertamanya? Saat Anda mengetahui siapa pemenangnya, Anda mungkin akan terperangah. Bahkan mungkin besok Anda akan langsung mengubah tujuan wisata Anda. Lalu, di manakah posisi negara besar yang bertetangga dengannya? Itu juga merupakan hasil yang sangat mengejutkan. Sekarang, saya akan mengikuti laporan dari jurnalis British Broadcasting, BBC, untuk menyampaikan kepada Anda betapa dalam orang-orang di seluruh dunia mencintai Indonesia. Sebelum itu, jika Anda berkenan menuliskan, "Saya cinta Indonesia" di kolom komentar, tampaknya itu akan membuat orang-orang di seluruh dunia semakin jatuh cinta pada Indonesia. Saya adalah Claire Fisher, seorang jurnalis yang telah bekerja di Departemen Internasional BBC Inggris selama 20 tahun. Pada suatu hari di abad ke-21, pemimpin redaksi memanggil saya dan memberikan tugas peliputan yang aneh. "Claire, pergilah dan cari tahu negara mana di dunia yang memiliki tingkat kesukaan tertinggi terhadap Indonesia, terutama dengan fokus pada negara-negara anggota G7. Pada saat itu, seluruh tubuh saya menjadi kaku. Hanya dengan mendengar kata Indonesia, hati saya langsung terasa sesak. 20 tahun yang lalu, ayah saya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas saat melakukan perjalanan dinas ke Indonesia. Saat itu saya berusia 25 tahun. Dan ayah adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki. Mengapa beliau harus pergi ke kepulauan yang begitu jauh itu? Sejak hari itu, bagi saya, Indonesia menjadi tempat yang dingin dan menakutkan. Saya menghindari semua berita terkait Indonesia, dan bahkan mempercepat langkah kaki saat melewati toko yang menjual produk-produk Indonesia. Namun, perintah pemimpin redaksi adalah mutlak. Meskipun enggan, saya mulai memeriksa data. Angka pertama yang masuk ke penglihatan saya benar-benar mengejutkan. Filipina 95%. Saya hampir tidak percaya ini nyata. Ini berarti dari setiap 100 orang Filipina, 95 orang menyukai Indonesia. Thailand 94,8%, Vietnam 93,2%, India 91,7%. Seluruh Asia Tenggara tampak terpesona oleh Indonesia. Saya segera naik pesawat menuju Manila. Begitu mendarat di Bandara Internasional Ninoy Aquino, papan iklan produk kopi dan mie instan Indonesia langsung terlihat. Sopir taksi, karyawan hotel, hingga pedagang kaki lima, semuanya membicarakan Indonesia. "Saya sedang menonton sinetron Indonesia. Saya sangat suka aktornya," kata seorang mahasiswa berusia 23 tahun bernama Rico kepada saya. Matanya berbinar-binar. Indonesia memberi kami mimpi, karena mereka menunjukkan kepada kami bagaimana cara menciptakan keajaiban ekonomi dengan tetap menjaga keberagaman budaya. Pada saat itu, saya merasa ada sesuatu yang aneh. Ini sangat berbeda dengan Indonesia yang saya kenal. Dari ekspresi Rico, saya merasakan ketulusannya. Itu bukan sekadar basa-basi, melainkan cinta yang tulus terhadap Indonesia. Berjalan di jalanan Manila, saya merasa bingung. Kebencian saya terhadap Indonesia mulai sedikit demi sedikit goyah, namun saya belum sepenuhnya yakin. Ini baru permulaan. Setelah kembali dari Filipina, saya secara resmi mulai menyelidiki peringkat kesukaan negara-negara G7 terhadap Indonesia.
Saya memutuskan untuk mulai dari yang terendah, peringkat ke-11, yaitu sebuah negara besar tetangga di kawasan Asia Pasifik, Australia. Saat saya tiba di bandara ibu kotanya, perasaan saya agak aneh. Meskipun ini adalah tempat yang secara geografis sangat dekat dengan Indonesia, tingkat kesukaannya hanya 35,0%. Ini berarti lebih dari 6 dari setiap 10 orang tidak menyukai Indonesia. Saya berjalan di jalanan. Kedai kopi Indonesia dan toko kerajinan tangan banyak ditemukan, tetapi ekspresi orang-orangnya sangat kompleks. Saya suka budaya Indonesia, tapi seorang pekerja kantoran berusia 55 tahun berkata dengan ragu, masalah sejarah dan perbedaan politik memang sulit dihindari. Bagaimanapun itu adalah urusan generasi kakek kami. Saya membaca sedikit penyesalan di matanya. Sebuah perasaan kompleks antara ingin menyukai tetapi terhalang sesuatu. Namun, generasi muda berbeda. Saya bertemu dengan seorang mahasiswi berusia 21 tahun bernama Sarah di universitas setempat yang berbicara bahasa Indonesia dengan lancar kepada saya. Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 3 tahun. Saya menonton film Indonesia tanpa subtitle. Mata Sarah berkilau. Masa lalu tidak bisa kita pilih, tapi masa depan bisa kita ciptakan. Saya ingin membangun hubungan yang lebih baik dengan teman-teman di Indonesia. Kata-kata ini sangat menyentuh hati saya. Di hadapan kedewasaan mahasiswi ini, saya merasa malu. Apakah saya juga terus terpaku pada masa lalu? Saat menunggu kereta cepat di stasiun, saya berpikir, bahkan di sini, generasi mudanya mencintai Indonesia. Bagaimana dengan negara lain? Saya mulai merasa penasaran. Malam itu di hotel, saya menatap foto ayah saya. Kemarahan 20 tahun yang lalu mulai memudar perlahan, meskipun saya belum siap untuk memaafkan. Saat saya mendarat di Bandara Barajas, Madrid, Spanyol, saya merasa sangat terkejut. Di toko bebas bea area kedatangan, ternyata ada gerai khusus yang menjual merek kecantikan dan spa asal Indonesia. Tingkat kesukaan Spanyol terhadap Indonesia adalah 71,0%, 2 kali lipat dari negara sebelumnya. Apa sebenarnya penyebabnya? Di dalam taksi menuju pusat kota Madrid, sopir bernama Jose berkata kepada saya, "Apakah Anda tahu musik pop Indonesia? Istri saya mendengarkannya setiap hari." Setelah ikut mendengarkan, saya merasa melodi mereka sangat menyentuh. Jose adalah pria Spanyol tipikal berusia 50. Sangat luar biasa melihat orang seperti dia mendengarkan lagu pop Nusantara. Orang Indonesia sangat menghargai keluarga, bukan? Poin ini sangat mirip dengan kami orang Spanyol. Saya berjalan di Gran Via, dan budaya Indonesia dapat ditemui di mana-mana. Di toko kecantikan berjajar produk Indonesia, dan di restoran dijual masakan khas seperti sate dan nasi goreng. Saya bertemu Carlos, seorang jurnalis budaya dari surat kabar utama Spanyol El País. Dia memberikan penilaian terhadap Indonesia seperti ini. Indonesia adalah tempat yang luar biasa menarik, yang memiliki tradisi ketimuran yang dalam sekaligus teknologi masa depan. Itu adalah gambaran masa depan yang kami kejar. Mendengar kata-kata Carlos, saya baru menyadari bahwa perspektif orang Eropa dalam memandang Indonesia sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Bagi mereka, Indonesia adalah objek kekaguman. Saya menemui mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia di Universitas Madrid. Maria yang berusia 22 tahun memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia, "Halo, saya Maria. Saya sangat menyukai budaya Indonesia." Pelafalannya sangat akurat. Saya bertanya dengan terkejut, "Mengapa Anda mulai belajar bahasa Indonesia?" Setelah menonton film-film dari sutradara Indonesia, saya merasa mereka punya pesona yang magis. Semakin saya tahu, semakin saya merasa kebebasan dan keragaman Indonesia sungguh hebat. Malam itu di hotel, perasaan saya campur aduk. Cinta yang ditunjukkan rakyat Spanyol terhadap Indonesia begitu murni, membuat saya merasa betapa sempitnya prasangka yang saya genggam selama ini. Kepulauan tempat ayah saya meninggal ternyata dicintai oleh begitu banyak orang. Meskipun terasa aneh, sebagian kecil dari hati saya mulai terasa hangat. Saat saya tiba di Bandara Roma, saya sudah merasa agak lelah. Ini sudah negara keempat, tetapi antusiasme saya untuk meliput tidak berkurang sedikit pun. Tingkat kesukaan Italia terhadap Indonesia adalah 71,2%, menempati peringkat ke-9. Di sebuah kafe di pusat kota Roma, saya bertemu dengan seorang dokter bernama Francesco. Dia menceritakan sebuah kisah yang berkesan. Ingatkah Anda saat pandemi besar melanda, seluruh Eropa jatuh dalam kekacauan, tetapi semangat gotong royong Indonesia dalam menghadapi krisis benar-benar mengesankan. Francesco,
adalah dokter senior berusia 50-an. Kami merasa perlu belajar dari Indonesia tentang disiplin, kepedulian terhadap sesama, dan kualitas kewarganegaraan yang tinggi. Semuanya tampak begitu sempurna. Saya berangkat dari Italia menuju Stockholm, Swedia. Tingkat kesukaan terhadap Indonesia adalah 72,8%, peringkat ke-8. Di Swedia, saya bertemu dengan seorang diplomat bernama Lars. Dia membagikan sebuah kisah khusus. Swedia telah lama memperhatikan kemajuan demokrasi di Indonesia. Kami adalah salah satu negara barat yang menyaksikan dari jarak terdekat keajaiban transformasi dari otoritarianisme menuju demokrasi yang stabil. Mata Lars penuh dengan kebanggaan. Keajaiban Indonesia bagi kami juga merupakan sebuah harapan. Itulah sebabnya Indonesia menjadi keberadaan yang istimewa. Selanjutnya, saya tiba di Berlin, Jerman. Tingkat kesukaan Jerman terhadap Indonesia adalah 73,8%, peringkat ke-7. Di depan Museum Sejarah, saya bertemu dengan seorang sejarawan bernama Heinrich. Dia mengucapkan kata-kata yang menyentuh sanubari. Jerman dan Indonesia mengalami kepedihan yang serupa dalam sejarah perjuangan persatuan. Kami semua pernah dipaksa menghadapi perpecahan bangsa dan berjuang bangkit darinya. Profesor itu adalah pria tua berusia 70-an. Suaranya menunjukkan empati yang dalam. Jadi, ketika saya melihat demokrasi dan kemakmuran Indonesia, saya merasa senang seolah itu adalah urusan saya sendiri. Karena mereka berhasil mengatasi kesulitan yang pernah kami alami bersama dan menjadi sebuah negara demokrasi yang luar biasa. Di sebuah kafe di Berlin, seorang pemuda bernama Markus berkata begini, "Gojek, startup unicorn, kopi terbaik." Sekarang bagi orang Jerman, Indonesia adalah kekuatan teknologi baru, negara yang kami hormati. Di malam terakhir di Jerman, saya menatap pemandangan malam Berlin dari jendela hotel. Di kota yang berbagi sejarah perpecahan dan kelahiran kembali ini, saya merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap Indonesia. Hati saya pun terbuka sedikit demi sedikit. Saat saya mendarat di Bandara Heathrow, London, perasaan saya sangat rumit. Tanah air saya, kampung halaman saya. Inggris memiliki tingkat kesukaan terhadap Indonesia sebesar 75,6%, menempati peringkat ke-6. Dalam taksi menuju markas besar BBC, saya berpikir, di tempat saya bekerja selama 20 tahun ini, bagaimanakah Indonesia dinilai? Di bagian redaksi, saya bertemu rekan jurnalis saya, David. Dia adalah koresponden urusan Asia. "Hei, bagaimana liputan tentang Indonesia? Sangat menarik kan?" Tanya David sambil tersenyum. Saya menjawab jujur, sangat berbeda dari yang saya duga. Saya sedikit bingung. Tentu saja, Indonesia benar-benar tempat yang hebat. Ekspresi David berubah serius. Demokrasi, perkembangan ekonomi, penyebaran budaya dalam semua aspek mereka menunjukkan kematangan. BBC bahkan pernah menggambarkan Indonesia sebagai oase demokrasi di Timur Jauh. Kata-katanya mengejutkan saya. Perusahaan saya sendiri ternyata memberikan penilaian setinggi itu terhadap Indonesia. Saya mengunjungi restoran Indonesia di pusat kota London. Jalanan dipenuhi kedai makanan Nusantara, dan saya juga melihat orang Inggris membeli bahan makanan Indonesia di supermarket. Saya berbincang dengan seorang wanita yang bekerja di restoran, Ibu Siti, berusia 70 tahun. Orang-orang di sini benar-benar menyukai Indonesia. Dari rendang, nasi goreng, hingga kopi luwak, sekarang sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Wajah Ibu Siti penuh dengan kebanggaan. Awalnya orang-orang hanya melihat dengan penasaran. Sekarang mereka semua menjadi pelanggan tetap. Benar-benar patut disyukuri. Sore itu, saya kembali ke apartemen saya. Di rak buku ada foto ayah saya. Memori 20 tahun lalu kembali muncul. "Ayah, tahukah ayah? Indonesia ternyata adalah negara yang dicintai oleh begitu banyak orang." Ayah dalam foto tetap tersenyum, tetapi senyum itu terasa berbeda bagi saya. Tidak lagi terasa dingin, melainkan penuh kehangatan. Malam itu, untuk pertama kalinya saya menonton film Indonesia melalui platform streaming, awalnya hanya karena penasaran, tetapi tanpa sadar saya sangat terpikat. Emosi para tokohnya sangat nyata. Pengorbanan untuk keluarga dan hati yang menjaga cinta, semuanya sangat menyentuh saya. Ternyata inilah alasan seluruh dunia menyukai Indonesia, gumam saya. Namun, saya belum bisa membuka hati sepenuhnya. Saya perlu mendengar lebih banyak kisah. Saat saya mendarat di Bandara JFK New York, batin saya penuh harapan. Tingkat kesukaan Amerika Serikat terhadap Indonesia adalah 76,4%, peringkat ke-5.
Saya penasaran bagaimana negara terkuat di dunia ini memandang Indonesia. Berjalan di tengah Manhattan, saya sangat terkejut. Di layar raksasa Times Square, iklan-iklan produk teknologi dan pariwisata Indonesia ditayangkan. Di depan toko kopi spesialisasi Nusantara, para penggemar mengantre panjang. Saya bertemu dengan seorang diplomat bernama Mike yang bekerja di Departemen Luar Negeri. Dia adalah pakar hubungan Indonesia AS. Bagi Amerika, Indonesia adalah tempat yang istimewa. Kami menggambarkannya sebagai mitra yang paling dapat dipercaya. Suara Mike penuh percaya diri. Kami adalah sekutu yang teguh, dan sekarang kami adalah mitra yang berdiri berdampingan demi demokrasi dan perdamaian. Hubungan seperti ini unik adanya. Saya mengunjungi sebuah taman peringatan di Washington, D.C. Meskipun angin dingin berembus, masih banyak orang yang datang. Salah satu pria tua menyapa saya. "Apakah Anda jurnalis dari Indonesia?" "Bukan, saya jurnalis dari BBC Inggris." "Ah, begitu. Saya pernah bertugas di Indonesia dulu saat masa awal kemerdekaan." Namanya William, seorang pensiunan militer berusia 87 tahun. Saya tidak akan pernah lupa tatapan mata orang Indonesia saat itu. Meskipun kondisi hidup sulit, di mata mereka ada tekad kuat yang tidak akan pernah menyerah. Tuan William berkaca-kaca. "Melihat Indonesia sekarang, saya benar-benar merasa bangga. Tanah itu ternyata bisa berubah menjadi negara demokrasi yang begitu luar biasa." Saya pergi ke Los Angeles, dan di sebuah komunitas keturunan Indonesia, saya bertemu dengan Tuan Tan. Dia ingat betul masa-masa sulit saat baru merantau. Meskipun pernah mengalami diskriminasi, kami memenangkan kepercayaan dengan bekerja keras. Tuan Tan berusia 60-an. Kami sangat menghargai kegiatan kebersihan lingkungan dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Sekarang, kami telah diakui sebagai keberadaan yang sangat penting di komunitas. Mendengar kisahnya, saya sangat terharu. Saya menyadari bahwa kejujuran yang ditunjukkan orang Indonesia dalam situasi sulit telah meninggalkan kesan mendalam bagi orang Amerika. Sikap melakukan bagian tugasnya sendiri dengan tulus itu, sejalan dengan nilai-nilai orang Amerika. Persahabatan yang terhubung oleh kepercayaan tidak akan mudah hancur. Entah siapa yang pernah mengatakan itu kepada saya, kata-kata itu terngiang di telinga. Saya menyadari bahwa hubungan Indonesia dan Amerika bukan sekadar aliansi politik. Saat saya tiba di Bandara Sydney, saya telah menginjakkan kaki di tanah negara ke-9. Tingkat kesukaan terhadap Indonesia sebagai mitra strategis tetap signifikan. Memandang jembatan pelabuhan Sydney, saya berpikir, bagaimana negara indah ini memandang Indonesia. Saya bertemu dengan pejabat di Kementerian Luar Negeri, John, yang bertanggung jawab atas urusan kawasan Indo-Pasifik. Bagi kami, Indonesia adalah mitra yang sangat penting. Baik dalam ekonomi maupun keamanan, mereka tidak tergantikan. Kata-kata John penuh dengan rasa urgensi yang nyata. Stabilitas kawasan Indo-Pasifik sangat bergantung pada kehadiran Indonesia. Dalam penerbangan menuju Melbourne, saya mengetahui fakta menarik. Budaya Indonesia sedang sangat populer di kalangan anak muda setempat. Di Universitas Melbourne, Profesor Sarah memberitahu saya situasi yang mengejutkan. Kelas bahasa Indonesia selalu penuh setiap kali pendaftaran dibuka. Banyak siswa ingin mempelajarinya karena ingin lebih memahami masyarakat Indonesia. Profesor Sarah adalah pakar berusia 40-an. Awalnya mereka tertarik karena musik atau film Indonesia, tetapi sekarang telah meluas menjadi kepedulian terhadap isu sosial dan nilai-nilai demokrasi Indonesia. Ini benar-benar perubahan yang luar biasa. Saya terbang dari Australia menuju Paris, Prancis. Tingkat kesukaan Prancis terhadap Indonesia adalah 77,8%, peringkat ke-3. Di kereta menuju pusat kota Paris dari Bandara Charles de Gaulle, batin saya penuh penantian. Bagaimana Prancis yang dikenal sebagai pusat seni akan menilai Indonesia? Di sebuah kafe dekat Museum Louvre, saya bertemu dengan seorang kritikus seni bernama Pierre. Dia mengucapkan kalimat yang mengesankan. Indonesia memiliki kesadaran estetika dan filosofi unik yang tidak meniru Barat. Pierre adalah kritikus senior berusia 50-an. Film Indonesia, sastra Indonesia, seni rupa Indonesia semuanya membawa warna unik. Karya-karya mereka selalu menjadi sumber inspirasi bagi kami. Saya mengunjungi Profesor Marie yang mengajar studi Indonesia di Universitas Sorbonne. Alasan siswa Prancis begitu antusias terhadap budaya Indonesia terletak pada sisi spiritualitasnya. Penjelasan Profesor Marie sangat menarik. Itu bukan sekadar hiburan biasa. Di dalamnya terkandung penghormatan terhadap tradisi dan pengejaran akan kebebasan. Itulah yang menyentuh bagian terdalam dari hati orang Prancis.
Memandang panorama Paris dari Montmartre, saya menyadari bahwa Indonesia bukan sekadar kepulauan di Asia, melainkan pusat asal mula budaya yang diperhatikan dunia. Di malam terakhir di Paris, saya berjalan di sepanjang sungai Seine, memikirkan ayah yang dulu dinas ke sana. Ternyata Indonesia adalah negara yang memberi inspirasi kepada begitu banyak orang. Saat saya mendarat di Bandara Mexico City, saya telah menginjakkan kaki di negara ke-9 dalam daftar saya. Tingkat kesukaan Meksiko terhadap Indonesia adalah 86,0%, menempati peringkat ke-2 yang tertinggi di antara negara-negara Amerika Latin. Berjalan di sekitar alun-alun Zocalo, saya terkejut karena merek-merek kopi dan makanan Indonesia terlihat di mana-mana. Rakyat Meksiko ternyata sangat menggemari budaya Indonesia. Di sebuah pasar, saya bertemu pedagang bernama Maria, seorang wanita Meksiko berusia 40-an. Saya sangat suka drama Indonesia, saya menontonnya setiap hari. Mata Maria berbinar. Di dalamnya ada semua emosi yang kami inginkan. Persahabatan, kerja keras, dan harapan. Benar-benar sangat menyentuh hati. Saya mengunjungi sebuah pemukiman warga di Mexico City dan mendengar kisah orang-orang di sana bahkan lebih mengejutkan. Menonton karya-karya Indonesia membuat hati menjadi tenang, kata seorang ibu rumah tangga berusia 55 tahun bernama Carmen. Hidup di sini setiap hari terasa berat, tetapi saat bersentuhan dengan pemandangan indah dan cerita dari Indonesia selama 2 jam, rasanya seperti berada di dunia lain. Kata-katanya membuat hati saya menghangat. Saya menyadari bahwa konten kreatif Indonesia telah menjadi sandaran jiwa bagi orang-orang ini. Akhirnya saya sampai di negara terakhir. Saat mendarat di Bandara Narita, Jepang, saya bahkan sedikit gemetar. Tingkat kesukaan Jepang terhadap Indonesia mencapai 92,2%, menempati peringkat pertama di antara negara-negara besar. Memandang Menara Tokyo, saya terus berpikir, mengapa Jepang menjadi yang pertama? Jawabannya, segera ditemukan. Karena di masa lalu saat terjadi bencana besar di Indonesia seperti tsunami Aceh, rakyat Jepang berjuang keras membantu para korban. Sebagai balasannya, saat terjadi gempa dan tsunami besar di Jepang tahun 2011, Indonesia baik pemerintah maupun rakyatnya menyumbangkan bantuan yang sangat besar. Saya bertemu seorang lansia berusia 90 tahun di jalan, Tuan Suzuki, yang berkata dengan suara gemetar, "Kami adalah saudara." Saat teman di Indonesia dalam kesulitan, mengulurkan tangan adalah hal yang wajar. Saat saya menggenggam tangan Tuan Suzuki yang penuh keriput, saya tidak bisa lagi menahan air mata. Kami tidak akan melupakan budi baik Indonesia. Indonesia ada di dalam hati kami. Mendengar kata-katanya, benteng pertahanan saya runtuh sepenuhnya. Tembok tinggi yang saya bangun selama 20 tahun hancur dalam sekejap. Generasi muda Jepang juga sangat mencintai Indonesia. Saya menemui mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia di Universitas Tokyo. Indonesia adalah tetangga penting kami. Itulah mengapa mereka begitu istimewa, kata seorang mahasiswi bernama Aiko, berusia 21 tahun. Kesuksesan Indonesia adalah kebanggaan kami. Karena itu adalah bukti dari persahabatan yang kami miliki. Di malam terakhir di Jepang, saya tidak bisa tidur untuk waktu yang lama di hotel. Kisah-kisah yang saya dengar dari 11 negara terus terngiang di benak saya. Saat itulah, staf hotel mengantarkan sebuah paket kecil yang dikirim dari Inggris. Itu dikirim oleh pengelola apartemen saya, sebuah kotak tua. Saat membuka kotak itu, di dalamnya terdapat barang-barang peninggalan ayah saya. Di antaranya ada sebuah buku harian lama yang ditulis ayah saat dinas di Indonesia. Ketika saya membuka halaman terakhir, napas saya hampir terhenti. Indonesia adalah negara yang lebih hangat dari yang ada dalam ingatan. Itulah kata-kata terakhir ayah saya. Pada saat itu saya mengerti semuanya. Ayah mencintai Indonesia. Kecelakaan lalu lintas itu hanyalah sebuah tragedi yang tidak disengaja. Di kamar hotel di Jepang, air mata saya mengalir deras. Kesalahpahaman dan prasangka selama 20 tahun luntur bersama air mata, melalui 11 negara. Saya akhirnya memahami alasan seluruh dunia sangat mencintai Indonesia. Harapan yang ditemukan di Filipina, tekad masa depan di negara tetangga, resonansi yang dirasakan di Spanyol, kepercayaan yang dikonfirmasi di Italia, Swedia, dan Jerman, kebanggaan yang ditemukan kembali di Inggris, makna ikatan yang dipelajari di Amerika, kekaguman budaya di Australia dan Prancis, kekuatan penyembuhan di Meksiko, serta persaudaraan yang ditemui di Jepang. Indonesia benar-benar negara yang hangat. Kata-kata ayah benar. Sekarang, saya juga bisa berkata dengan percaya diri, saya cinta Indonesia. Bagaimana menurut Anda?
Menurut Anda, apa alasan seluruh dunia menyukai Indonesia? Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai kisah ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini serta aktifkan notifikasi agar kita dapat berbagi lebih banyak kisah. Selanjutnya, negara manakah yang ingin Anda dengar kisahnya? Kami menantikan pendapat Anda.